Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Angel Adiputra Roni, NIM 2003030081, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Baik, saya akan mempresentasikan tugas review buku ke-9 Teori Sosiologi Komunikasi tentang alasan mengapa sosiologi, George Simmel Beyon. Stimulus dan hasilnya. Tema yang menjadi inti dari buku ini adalah nalar sosiologi menjadi kontras dengan alasan lain, alasan negara. Yang terakhir inilah yang menjadi alasan sering diaktifkan untuk menjustifikasi negara tindakan, terutama dalam kasus di mana tindakan tersebut berangkat dari keadilan, kejujuran, dan transaksi terbuka. Nalar negara diimbau untuk mengesahkan negara tindakan untuk kepentingan komunitas. Ini menempatkan negara sebagai pembelaan dari kebaikan bersama. Sosiologi ilmu masyarakat dulu memahami dirinya sendiri dengan cara tertentu yang mengaitkannya dengan alasan negara ini. Contohnya di sini adalah ilmu sosial, kelompok yang setuju dengan pernyataan tersebut seperti cabang ilmu pengetahuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara umum. Ilmuwan yang bermaksud baik ini melihat profesinya dari dalam alasan negara. Sosiologi tidak dipraktikkan secara terpisah dari praktik sosial lainnya. Jadi alasan putra negara adalah cara untuk mengatur hubungan disiplin ilmu, keluarnya kebanyakan hubungannya dengan praktik lain diatur melalui negara bagian dan publik. Alasan negara. Sosiologi tidak dipraktikkan secara terpisah dari praktik sosial lainnya. Jadi, alasan putra negara adalah cara untuk mengatur hubungan disiplin ilmu keluarnya. Kebanyakan hubungannya dengan praktik lain diatur melalui negara bagian dan publik. Kebijakan Leeds, alasan negara tidak bernasib baik akhir-akhir ini. Legitimasi negara dan sosiologi menjadi semakin sulit. Dekade terakhir dari abad ke-20 melihat orang-orang pada umumnya berpaling dari negara bagian dan pembela kepentingan umum lainnya dan semakin mengandalkan proses pasar yang terlambat untuk tatanan sosial terbaik. Alasan negara digantikan oleh sesuatu seperti alasan pasar yang tidak masuk akal, melalui tangan yang tidak terlihat atau kebetulan saja. Dan ilmu sosial perubahan ini berarti pergeseran paradigma. Bangkit, jatuh, dan kembali. Dari sebuah konsep masyarakat, kata Nyonya Marley, dengan lekukan jari kelingking yang lain, memang begitu sulit untuk dijelaskan kepada orang muda. Saya berharap masyarakat tidak begitu sewenang-wenang. Saya harap tidak sangat menuntut. Masyarakat tidak begitu menuntut. Charles Dickens, Dorrit Kedit, menurut sosiolog budaya Friedrich Stanbrook, budaya memiliki konsep yang tanpanya mereka tidak dapat diketahui. Untuk fondasi lingkungan budayanya sendiri, dia mengidentifikasi gagasan tentang masyarakat. Masyarakat adalah gagasan yang mendominasi kehidupan manusia. Tenno dan menutupi identitas lain seperti kelompok etnis, bangsa, perkawinan, dan keluarga. Terlepas dari dominasi ide di masa Stanbrook itu jatuh tidak disukai, dia sejak itu masyarakat diperlakukan dengan cara yang tidak bersahabat jauh lebih luas. Dari sebuah konsep, ketika masyarakat disingkirkan dari sosiologi, penekanannya bergeser beberapa di mana lagi. Latour menunjukkan di mana ini dia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang hidup bersama. Ini hampir sama dengan mengatakan bahwa sosiologi hanyalah studi masyarakat yang namanya berasal dari bahasa Latin
Sosius yang berarti asosiasi, makan, kolega, kawan, teman. Bagaimanapun rekan, kolega, kawan, dan sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama dengan yang lainnya dari kita dan dengan demikian membentuk masyarakat. Faktanya adalah bahwa Latour dengan tegas menolak gagasan bahwa sosiologi seharusnya belajar masyarakat. Orientasinya teori jaringan aktor adalah didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada dimensi sosial apapun, tidak ada konteks sosial yang tidak akan domain realitas yang berbeda dengan yang diberi label sosial atau masyarakat yang dikaitkan. Sadar akan provokasi katanya bahwa orientasinya dapat berlangganan tetapi untuk alasan yang sangat berbeda. Pernyataan terkenal Margaret Thatcher bahwa tidak ada yang namanya masyarakat. Proyek Latour adalah untuk mengumpulkan kembali sosial seperti itu, cara yang tidak membutuhkan masyarakat, namun mungkin untuk menunjukkan bahwa file ide yang ditekan tidak tinggal di limbo. Apa yang saya pikirkan adalah ide yang masuk akal dalam teori jaringan aktor wawasan. Bahwa masyarakat adalah kumpulan yang prematur. Itu harus diletakkan di depan kita dan tidak ketinggalan. Hal-hal yang didahulukan adalah tujuan. Tujuan dihargai dan ditentukan secara perspektif. Jika kita menempatkan masyarakat di depan kita, itu memiliki beberapa nilai bagi kami dan beberapa standar akan menentukan bentuk dan rute ke hal yang berharga. Jadi dengan masyarakat sebuah proyek dipertanyakan dan politik berkaitan dengan realisasi proyek semacam itu. Sejalan dengan itu, ten Broek ingin mengubah masyarakat dari sayap ke panggung tengah. Sosiologi normal mengemukakan masyarakat sebagai kekuatan yang menekan di balik akting manusia. Sedangkan tugas ke depan adalah merancang sosiologi atau setidaknya Vision Chef von der Gesellschaft yang memastikan individu memiliki kebebasan untuk menjalani hidup mereka sendiri. Saya akan menunjukkan selanjutnya bagaimana gagasan masyarakat, termasuk action normatif, kembali ke orang-orang yang secara sadar telah merusaknya. Dengan Latour kita sudah kenal. Contoh lainnya adalah ten Broek, Esther, Ari, dan untuk hubungan masalah ke konteks yang lebih luas, Thatcher bersama dengan neo program politik liberal. Baik, sekian dari saya Bapak. Terima kasih.